Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, seperti yang telah kita bahas yang pada pembahasan yang lalu, bahwasanya alam semesta ini diciptakan dari ketiadaan. Dari ketiadaan, atau dalam bahasa sains disebut volume nol. Sebenarnya bukan hanya dimensi ketiga saja yang volumenya nol, tapi juga ketiadaan waktu, karena waktu itu belum berjalan, waktu yang sesuai dengan perputaran alam semesta ini. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 117, Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah memulai penciptaan langit dan bumi, maka ketika dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata jadilah, maka sesuatu itu jadi. Dari titik volume nol itu kemudian muncullah energi yang sangat dahsyat, energi yang sangat besar, sehingga terjadi ledakan Big Bang yang menyebabkan reaksi nuklir, yaitu reaksi fisi dan fusi, yaitu reaksi pemecahan materi menjadi energi dan energi menjadi materi. Kemudian terbentuklah gas helium dan hidrogen. Gas helium dan hidrogen ini adalah sebagai awal mula, modal bagi alam semesta, sehingga terbentuk materi-materi yang lain. Jadi setelah ada materi gas helium dan hidrogen ini, terjadilah pemecahan kembali, reaksi nuklir dari materi menjadi energi, dan bergabung antara dua materi ini, yaitu hidrogen dan helium, sehingga terbentuklah materi-materi lain seperti besi atau oksigen atau yang lain-lain. Dan itu telah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, surat Fussilat ayat 11, Summastawa ilas sama'i wa hiya dukhanun wa qala laha walil ardi i'tiya tau'an au karhan qalata ataina ta'iina. Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih berupa asap atau kabut. Lalu dia berfirman, Allah berfirman kepada langit dan bumi, datanglah kamu berdua sesuai perintahku, dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Dan ini membuktikan bahwa langit dan alam semesta ini pada awal mulanya diciptakan berupa kabut asap, atau dalam bahasa sains disebut sebagai gas, yaitu gas helium dan hidrogen tadi. Dan sejak ledakan besar itu atau Big Bang itu,
Kemudian seorang ilmuwan matematika dari Inggris bernama Roger Penrose memperkirakan bahwa probabilitas terbentuknya alam semesta ini adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Itu artinya jika 10 pangkat 10 itu adalah 1 yang ada nolnya 10. Tetapi 10 itu dipangkatkan lagi 123. Jadi pangkatnya adalah 1 dengan 0 123. Dalam ilmu probabilitas itu 1/2 itu seperti keping uang logam, ya. Keping uang logam itu memiliki dua sisi. Jika ini seumpama ini tanda, ini gambar, dan ini adalah angka, maka probabilitasnya adalah setengah, ya, 1/2. Satu sisi, ya, satu keluar peluang untuk, jika dilempar keluar peluang untuk sisi gambar itu adalah setengah, 1/2, karena ada dua sisi, ya. Artinya dalam satu kali keluar peluang satu kali, kemungkinan satu kali dalam 2 putaran. Nah, dalam dadu itu ada titik yang 1.1, titik 2, titik 3 sampai titik 6 itu probabilitas keluarnya 1.1 itu adalah 1/6 atau 1/6. Maka jika probabilitas itu 1/100 itu masih dirasa sangat besar bagi probabilitas terciptanya alam semesta ini. Bagaimana kalau itu peluangnya 1/1 juta atau 1/1 miliar? Mungkin bagi manusia itu sudah dikatakan mustahil, ya. Mustahil tercipta alam semesta dengan kebetulan. Jadi tidak mungkin kalau probabilitasnya 1/1 miliar dari ledakan itu menjadi tertata rapi. Itu tidak mungkin kalau tidak dirancang sejak awal, dan itu rancangannya akan sangat teliti. Itu hanya 1/1 miliar atau 1/1 triliun. Itu saja masih probabilitas yang sangat besar. Bagaimana jika probabilitasnya adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Ini probabilitas yang sangat mustahil, maha mustahil. Kalau itu bukan dirancang dengan sangat teliti, sangat presisi. Bahkan kalau itu ditulis dengan angka 0 yang sesungguhnya, 1 dengan diikuti angka 0 di belakangnya, itu bahkan seluruh atom di alam semesta itu tidak cukup untuk menaruh angka 0. Jadi itu probabilitas yang sangat mustahil sekali untuk terciptanya alam semesta. Maka pasti ada zat yang maha cerdas, maha tepat, maha presisi, sehingga terjadinya, yang merancang terjadinya
ledakan Big Bang ini, sehingga akibat dari Big Bang ini bisa tertata sungguh rapi sampai ada sebuah planet yang bernama Bumi ini bisa ditinggali oleh makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya, yaitu binatang, manusia, tumbuhan. Ini sangat tidak mungkin terjadi dengan kebetulan. Maka teori alam semesta ini terjadi dengan sendirinya itu sangat tidak masuk akal. Pasti ada yang menciptakan, yaitu disebutkan alimun khabir, yaitu yang maha mengetahui, dan khabir yang maha teliti, maha presisi, maha detail. Nah, hal seperti ini bagaimana bisa diketahui oleh seorang manusia yang hidup 1400 tahun yang lalu di tengah padang gurun, di lingkungan masyarakat tribal yang mayoritasnya buta huruf. Ini sangat tidak mungkin. Apakah perkembangan ilmu matematika sudah semaju itu? Apakah alat untuk memantau bintang sudah semaju sekarang? Tidak mungkin kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.